Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innallaha ya'lamu al-rijali wal jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبخدمتك ونزل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai halaman selesai kita membahas bab hukum dari mulai hukum syar'i, hukum adi sampai hukum akli udah kita bahas semua tuh. Jadi yang akan kita pakai dalam kitab ini nanti hanya satu hukum, yaitu hukum akal atau hukum akli. Artinya aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang dilandaskan oleh akalnya manusia. Artinya Allah memberikan kita akal, maka akal itu menjadi alat untuk kita menemukan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita turun ke dunia ini, kita semua disumpah oleh Allah di alam arwah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Allah bertanya tuh sama semua arwah. Jawabnya apa? Bukan. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Bala itu apa? Bukan. Setelah turun ke dunia, Allah masukkan ruh kita ke jasad. Dan jasad itu lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang Islam,
ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi, beda-beda nih. Tapi semuanya sebelum lahir sudah disumpah oleh Allah. Ketika lahir mereka satu pun tidak ada yang ingat tentang sumpahnya. Ingat nggak dulu? Disumpah sama Allah di alam arwah, ingat nggak? Enggak. Terus kita disuruh kembali mengenal Allah sebagai Tuhan. Dulu sebelum disumpah kita mengenal Allah tanpa berpikir. Di alam arwah ruh-ruh itu mengenal Allah tanpa berpikir. Langsung kenal Allah. Sudah diciptakan, Allah kasih mereka pengetahuan untuk bisa mengenal kepada keberadaannya Allah. Nah, setelah masuk ke dalam jasad, untuk kembali mengenal Allah, alatnya hanya akal. Nggak bisa pakai alat yang lain, nggak bisa. Coba alat yang lain apa? Panca indera. Pakai penglihatan, Allah nggak dilihat. Pakai pendengaran, Allah nggak didengar. Pakai penciuman, Allah bukan bau. Pakai lidah, Allah bukan rasa. Pakai kulit, Allah nggak bisa diraba. Tapi kamu harus kembali mengenal Allah. Nah, alatnya apa? Hanya pakai akal. Lah kalau nggak pakai akal, pakai panca indera enggak, pakai akal enggak, pakainya apa? Perasaan. Kira-kira. Jadinya kayak siapa? Ateis, agnostik. Atau pakai katanya. Jadinya kayak siapa? Orang-orang yang tetap berada di luar agama Islam. Yahudi, Nasrani, Kristen, Buddha. Mereka tidak bisa kembali mengenal Allah karena mereka cara beragama mereka, cara bertuhan mereka ikut katanya orang tua. Hingga nggak bisa lagi menemukan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta dirinya. Nah, orang yang bisa menemukan keberadaan Allah siapa? Orang yang mau berpikir. Makanya Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah ciptakan langit, bumi, siang, malam, perubahan. Itu berguna bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau nggak mau mikir, ya nggak bisa bermanfaat. Maka di dalam kitab ini nanti yang akan kita pakai adalah hukum berpikir. Berpikir itu cuman ada dua cara. Gampang kan? Cuman ada berapa? Dua. Apa aja? Apa aja? Nadhori dan doruri. Berpikir dengan menggunakan dalil atau tidak usah pakai dalil. Berpikir itu mencari bukti atau nggak perlu cari bukti. Yang nggak perlu cari bukti yang mana? Yang kelihatan. Mau barang kelihatan ngapain dicari buktinya? Mau kelihatan. Nah, yang perlu pakai bukti yang mana?
yang nggak kelihatan. Kayak siapa? Keberadaan Allah. Ente bisa lihat Allah nggak? Terus bisa nemu Allah gimana caranya? Cara nemu adanya Allah gimana? Gimana? Nggak ngerti? Hah? Nggak tahu. Padahal punya akal ente. Punya. Dipakai? Enggak. Dipakai sebenarnya, tapi nggak dipakai kenal Allah. Dipakai untuk yang lain mikirnya. Padahal bisa mikir, tapi nggak mau dipakai untuk mikir Allah. Maka nggak pernah tahu adanya Allah itu buktinya apa ya. Allah kan nggak kelihatan nih pakai mata nih, kelihatan nggak? Nggak. Kelihatan nggak? Allah kelihatan pakai mata nggak? Nggak. Kamu tidur, bangun tidur, kamu lihat di luar tanah basah, genteng basah, pohon basah. Yang terjadi semalam ada apa? Kamu lihat hujannya? Kok tahu? Lah itu tahu kamu mikir, bisa mikir. Itu bisa mikir kamu. Bisa mikir sebenarnya. Cuma nggak mau dipakai mikir Allah gitu aja. Dipakainya mikir yang lain selain Allah. Gitu loh. Padahal bisa mikir. Kan hujannya nggak kelihatan kan ya? Allah kelihatan nggak? Hujan kelihatan nggak semalam? Enggak. Tapi kamu bisa tahu. Pakai apa? Nah Allah buktinya apa? Bukti adanya Allah apa? Bukti Allah ada itu apa? Nggak tahu. Nggak ada. Lah itu tahu. Ada langit, ada bumi, ada perubahan siang, malam. Nggak mungkin kalau terjadi. Itu akal yang berpikir. Nah kalau kamu dalam agama yang lain, terus nggak mau mencoba mencari, ya selamanya nggak akan kenal Tuhan yang sebenarnya, nggak. Apalagi yang penting percaya kata bapaknya. Apalagi yang penting sekolah yang tinggi, kuliah, dapat titel, cari lulus ya. Tuhan gampang, cincai lah Tuhan mah. Urusan Tuhan mah nggak usah dipikir, yang penting cari duit dipikir. Gimana biar banyak, gimana biar cepet, gimana biar dipikir. Giliran keberadaan Allah itu Tuhan atau enggak usah dipikir. Ini yang terjadi zaman sekarang demikian. Maka kita sudah membahas hukum akal. Jadi akal, caranya mikir, caranya akal bekerja ada dua. Pakai dalil dan nggak usah pakai dalil. Yang pakai dalil pada sesuatu yang nggak kelihatan. Yang nggak pakai dalil sesuatu yang kelihatan. Itu caranya mikir. Hasilnya nanti ada 3. Mau yang pakai dalil ya ada 3, yang nggak pakai dalil juga ada 3. Apa itu? Wajib, mustahil, jaiz. Yang nggak pakai berpikir, hasilnya 3, wajib, mustahil, jaiz. Yang pakai dalil juga hasilnya 3, wajib, mustahil, jaiz. Contoh, ini gelas. Yang pasti, yang wajib, yang nggak boleh tiada pada tiap gelas sejagat ini apa? Bertempat.
nggak usah dipikir tuh. Buktinya apa kalau gelas bertempat? Colok matanya kalau nggak ngelihat. Udah tahu segede gini kok nanya buktinya apa kalau bertempat. Wong kelihatan bertempat kok ditanya buktinya apa. Wajib tuh tiap gelas, tiap benda, gelas ini mewakili benda. Benda itu apa saja? Apa saja? Mau benda mati, mau benda hidup, mau batu, mau pohon, mau matahari, mau bulan, bumi. Namanya apa? Benda. Mau benda di dunia, mau benda di langit, semua namanya benda. Kita wakili dengan gelas. Apa yang pasti pada sebuah benda? Apa? Bertempat. Apa lagi? Kalau enggak gerak, diam. Itu pasti tuh. Benda mau di mana saja, kalau enggak gerak, diam. Itu pasti. Pasti itu maknanya sesuatu yang tidak akan pernah tiada. Itu namanya wajib. Menurut akal, wajib itu sesuatu yang tidak pernah tiada. Lah pada gelas ini ada yang nggak pernah tiada. Apa? Bertempat. Selama gelasnya ada, pasti ada tempatnya. Selama gelasnya ada, pasti kalau nggak gerak, diam. Itu pasti itu. Tidak akan mungkin kebalikannya. Mustahil. Yang wajib udah kita temukan. Terus yang mustahil apa? Tidak bertempat. Mustahil ada sebuah benda, mau di langit, mau di bumi, mau di surga, mau di neraka, mau di mana saja, kok ada benda tidak bertempat, hukumnya mustahil. Ada benda kok enggak gerak, enggak diam, hukumnya mustahil. Ini enggak usah dipikir, buktinya apa kalau benda kelas itu gerak diam? Buktinya apa? Colok bolong kelihatan diam. Kalau begini kan kelihatan. Kok perlu pakai dalil? Kan enggak perlu. Ya kan? Berarti ini kita bisa menemukan yang wajib pada gelas, pada benda, dan yang mustahil pada benda tanpa perlu dalil. Nggak usah mikir, nggak usah menghadirkan dalil. Terus yang jaiz pada gelas apa? Hah? Bunder. Apalagi? Bening. Karena ada gelas yang kotak, ada gelas yang putih. Jadi gelas itu boleh saja kotak, boleh saja bunder, boleh saja bening, boleh aja putih. Gitu loh. Hukumnya apa? Jaiz. Bukan wajib. Gelas mah wajib bunder, kata siapa? Ntar gue kasih yang kotak bingung loh. Oh, ada gelas kotak ya, ada aja gelas kotak kok bingung. Gelas wajib bening ya nggak wajib. Ada gelas yang putih, ada hitam nggak? Ada. Hijau ada hijau? Ada. Nah, jadinya hitam. Jadi tanpa berpikir kita bisa nemu 3 perkara nih. Yang wajib pada gelas, yang mustahil pada gelas, dan yang jaiz pada gelas. Gitu. Nggak usah pakai dalil. Kenapa? Kelihatan. Ya. Terus yang kedua,
dengan cara berpikir, artinya menghadirkan dalil. Nemu apa contohnya? Nemu keberadaan Allah. Apa yang pasti kepada adanya, apa yang pasti bagi Tuhan? Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, yang pasti bagi Tuhan apa? Kan kita nggak bisa ngelihat. Maka untuk menemukan kepastiannya kita perlu pakai dalil. Oh, Tuhan itu pasti adanya. Apa buktinya? Buktinya ada ciptaannya. Langit bumi ini diciptakan oleh Dia. Nah, langit dan bumi ini sesuatu yang tadinya nggak ada, terus jadi ada. Langit dan bumi ini nggak bisa ada dengan sendirinya. Jadi pasti ada yang bikin. Nah, yang bikin nggak mungkin tadinya nggak ada. Yang bikin nggak mungkin dia dibikin lagi sama yang. Kalau yang bikin dibikin lagi sama yang lain, ya sama aja namanya. Sama-sama barang dibikin kok dia bisa bikin, nggak mungkin. Yang bikin langit dan bumi pasti dia perkara yang wajibul wujud namanya, atau azali. Dia wujudnya bukan wujud yang boleh-boleh saja ada, boleh saja tiada. Ini kita nemu ini pakai bukti gitu loh. Cara buktiinnya gimana? Dengan barunya alam, dengan perubahannya alam. Maka inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari. Perubahan siang malam ini nggak mungkin berubah sendiri. Pasti ada yang merubahnya. Nah, yang merubah pasti sesuatu yang tidak mengalami perubahan gitu. Kalau yang merubah itu juga berubah, ya yang merubah dia siapa? Tuhan yang lain. Tuhan yang lain berubah juga. Yang merubah siapa? Ngumet ya. Jadi dengan adanya langit bumi siang malam yang berubah ini, kita bisa nemu yang bikin langit bumi siang malam pasti bukan sesuatu yang berubah. Karena dia bisa merubah segala keadaan, maka dianya pasti nggak berubah. Itu buktinya apa? Panjang tuh. Secara ringkas, kalau dia berubah berarti dia sebangsa. Kalau dia sebangsa berarti sama-sama lemah. Itu. Lemah nggak akan bisa menciptakan. Namanya kita nemu yang bikin langit bumi pasti ada. Wajib tuh. Nemu wajib bagi adanya Allah. Yang kedua, nemu kidamnya. Terus Tuhan itu apa? Pasti wujudnya tidak berawal. Apa buktinya? Oh, nggak kelihatan. Oh, kalau Tuhan berawal, kemungkinannya ada dua. Dia diawali yang lain, diciptakan oleh yang lain, atau nongol sendiri. Tahu-tahu celing
Gua Tuhan. Asik. Kemungkinannya apa? Dua. Diciptakan oleh yang lain atau nongol. Kalau nongol sendiri gimana? Mustahil. Sesuatu yang nggak ada kok bisa menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Kalau Tuhan kok diciptakan sama yang lain, jadinya Tuhan kok diciptakan, namanya Tuhan-Tuhanan dong, bukan Tuhan beneran dong. Ntar kalau Tuhan itu diciptakan, umpamanya Tuhan A diciptakan sama Tuhan B, lah Tuhan B yang bikin siapa? Tuhan C. Tuhan C yang bikin siapa? Tuhan D. Ini nggak ada habisnya dong nanti. Jadi akal bisa memastikan, oh pasti Tuhan yang bikin langit bumi tidak berawal. Pasti yang bikin langit bumi Tuhannya tidak diciptakan oleh yang lain. Ini caranya akal berpikir dengan bisa pakai dan buktinya ringkes, buktinya mudah, buktinya bisa ditemukan oleh setiap akal yang mau mikir. Kalau nggak mau mikir, ya nggak bakal nemu. Makanya untuk sampai kepada ini kamu harus ngopi mix. Apa? Ngopi mix. Perkara ikan mikir dikit aja, jangan banyak-banyak mikirnya, pasti nemu. Terus yang mustahil, apa yang mustahil akal nemu? Ada sesuatu yang baru, yang tadinya nggak ada terus jadi ada, tapi nggak ada yang bikin. Kamu tidur, hujan malam nih, basah semua. Begitu pagi-pagi, ini kenapa basah? Tahu basah sendiri. Bisa? Bisa nggak? Nggak tahu. Semalam nggak ada apa-apa. Tahu-tahu paginya basah bisa? Ada sesuatu yang baru, yang tadinya nggak ada terus jadi. Tapi nggak ada yang depan rumah kamu tahu-tahu ada telepong sapi kotoran. Kamu nanya, ini dari mana? Nggak tahu, nongol sendiri. Sapinya ada? Nggak ada. Mungkin? Kita bisa menemukan Tuhan itu mustahil tiada, gitu loh. Walaupun saya nggak lihat Tuhannya nih, dengan bukti apa? Adanya langit, bumi, adanya perkara yang baru. Ketika yang baru ini muncul, kok Tuhannya nggak ada, itu mustahil, gitu. Kamu pulang. Di rumah kamu punya motor. Sampai rumah kuncinya ada, surat-suratnya ada, motornya nggak ada. Kemana? Kemana? Gade sekolah. Kalau digadein suratnya ikut, berarti dimaling, ada yang mencuri, ada yang maling. Orang ngomong, oh enggak Bib, ini motornya hilang sendiri, bisa? Ada sendiri yang enggak mungkin, hilang sendiri yang enggak. Siang itu ada, waktu malam siangnya kemana? Hilang, berganti
Kira-kira ganti itu hilang sendiri ganti malam atau ada yang ganti? Terus malam ganti jadi siang lagi. Malamnya kemana? Hilang. Itu hilang sendiri apa ada yang ngilangin? Nah itu yang Allah katakan, penciptaan siang dan malam jadi bukti bagi orang yang mau mikir gitu. Kenapa? Tadinya ada, berubah jadi tidak ada. Tadinya tidak ada, berubah jadi ada. Ini nggak mungkin terjadi dengan mustahil kalau yang bikin tidak ada. Itu mikir tuh, walaupun kita nggak ngelihat yang bikin, tapi akal bisa menemukannya dengan dalil, dengan berpikir. Terus yang wajib kamu temukan, yang mustahil kamu temukan pada Allah, padahal nggak ngelihat Allah. Beda sama gelas tadi nih. Kalau gelas kamu ngelihat ada tempatnya, kalau nggak gerak diam, kelihatan. Jaisnya apa? Bisa bundar, bisa kotak. Nah kalau Allah kan nggak kelihatan, tapi akal bisa nemu pakai dalil, pakai bukti. Yang wajib pada Allah adanya, yang mustahil tiadanya. Wajib pada Allah tidak berawal, mustahil Tuhan ada awalnya. Yang wajib pada Tuhan tidak berakhir, yang mustahil ada akhirnya. Itu akal bisa nemu itu dengan cara berpikir. Terus yang wajib udah ditemu, yang mustahil, yang jaiz apa? Oh, yang jaiz bagi Tuhan cuma satu. Apa itu? Boleh saja menciptakan alam, boleh saja Tuhan bikin langit, bikin bumi, boleh saja Tuhan mengganti siang, mengganti malam, atau boleh aja nggak menggantinya. Allah mau bikin siang terus boleh. Nah kata Allah di Quran apa? Andai malam itu nggak aku jadikan, aku hanya bikin siang, siapa yang bisa merubahnya jadi malam, kata Allah. Sebaliknya, andai aku hanya bikin malam, siapa yang bisa menghadirkan siang? Jadi Allah boleh-boleh aja tuh, mau bikin malam boleh, bikin siang juga boleh. Mana buktinya? Buktinya alam ini mengalami perubahan. Tadinya nggak ada jadi ada, jadinya ada menjadi tiada. Maka alamnya mengalami perubahan, maka Allah juga bikinnya tidak wajib. Ini nemu ini pakai dalil, harus berpikir. Kalau enggak, kamu enggak akan nemu. Dari sinilah kamu yang tadinya iman kepada Allah dengan cara ikut-ikutan katanya Bapak, yang tadinya iman kepada Allah dengan cara untungan, berubah menjadi mengatakan Allah adalah Tuhan saya bersaksi. Loh, berubah nih. Yang tadinya waktu kecil ikut-ikutan, gedenya saya bersaksi dengan bukti bahwa Allah itu Tuhan. Saya bersaksi dengan bukti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah itu loh, barulah kamu mandiri, barulah Islam kamu menjadi satu pilihan, barulah kamu jadi orang Islam bukan untung-untungan, tapi keislaman kamu, syahadat kamu,
dengan ilmu atau dengan bukti. Nah, kalau kita mau bicara hukum yang asli nih, orang yang syahadatnya nggak pakai bukti itu imannya diperselisihkan sama ulama. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Coba, yang ngomong nggak sah kenapa? Yang ngomong nggak sah kenapa? Yang ngomong nggak sah jadinya adil. Yang Nasrani, Yahudi, Kristen, Buddha nggak mikir masuk neraka. Kamu Islam nggak mikir juga masuk neraka. Kenapa? Nggak mau menggunakan akalnya. Yahudi, Nasrani nggak tahu benernya Islam. Lah kamu orang Islam juga nggak tahu benernya. Lah bedanya apa kamu sama mereka? Itu loh. Oh sama-sama nggak tahu benernya. Yahudi Nasrani nggak tahu Allah itu Tuhan. Kamu yang Islam kok nggak tahu juga Allah itu Tuhan dengan sifat-sifatnya. Lah bedanya apa kamu sama mereka? Gitu loh. Nah, kata ulama yang satu ini mengatakan nggak sah imannya. Yang satu lagi sah tapi berdosa, tetap masuk neraka. Jadi aman nggak kira-kira? Orang yang nggak mau mikir aman apa enggak? Nggak pernah aman nggak? Wong mikir itu gampang, caranya mudah, tapi nggak pernah mau mikir. Maka diperintahkan kita mengulang-ulang wajib, mustahil, jaiz. Diperintahkan kita mengerti naldori sama dzaruri. Sampai apa? Sampai kamu nggak memerlukan upaya lagi ketika mau mikir. Sampai kamu ketika untuk berpikir tentang Allah jadi mudah. Nggak perlu upaya kayak tadinya apa ya. Kenapa? Karena sering kamu ulang-ulang ngerti, oh ini wajib bagi Allah, oh ini mustahil bagi Allah, oh ini jaiz bagi Allah. Hingga untuk menemukannya lagi kamu nggak perlu upaya lagi yang susah. Itu karena seringnya berulang-ulang, seringnya kamu bolak-balik. Kalau cuma sekali nemu udah cukup, ya kamu nggak akan bisa sampai kepada mudah dalam berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Orang naik sepeda itu sulit. Sulit nggak? Kapan? Pernah jatuh? Tapi diulang lagi, jatuh sampai terus setelah itu mudah. Karena diulang-ulang yang tadinya sulit, ngomong sulit, otak saya bebel bib, isinya megono semua bib. Ya bebel karena nggak ngerti caranya mikir, karena nggak mau digunakan mikir Allah. Begitu tahu caranya pakai. Sulit bib, sekarang sulit, ulang sampai mudah. Oh ternyata gini doang toh. Nah begitu loh, ya kan? Kamu tadinya naik sepeda boro-boro lempeng, sekarang stangnya nggak ada pegang juga bisa. Beda mau gampang gini doang. Kenapa? Diulang-ulang. Anak kecil waktu pertama jalan jatuh nggak? Putus asa nggak? Kalau putus asa gimana?
jalan-jalan. Tapi ada nggak anak kecil, ayo nak jalan semangat, ada begitu? Nggak ada yang nyemangatin tuh. Tapi Allah kasih jiwanya nggak pernah putus. Terus dia ulang, jalan lagi, terus diulang sampai bisa jalan. Lah kamu ngaji akal disemangatin, masih nggak semangat kurang ajar. Apalagi nggak disemangatin. Udah disemangatin, diajarin, disemangatin, dicontohin, masih bebel bib otaknya bib. Megono emang isinya. Jadi bukan nggak bisa mikir sebenarnya, nggak mau mikir, nggak mau dipakai ngelihat keberadaannya Allah. Lah kalau kamu nggak mikir, berarti kamu hanya kenal Allah namanya. Yang kamu sembah hanya namanya. Yang kamu ingat hanya namanya. Kamu nggak akan bisa sampai kepada keberadaan Allah itu bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, nggak bisa. Tiap hari zikir disebut-sebut namanya. Makanya dulu zamannya Syekh Halaj itu hidupnya di mana? Baghdad di Irak. Kalau di Indonesia itu siapa? Siti Jenar. Kata Halaj apa? Tuhan yang kalian sembah ada di kantong saya. Ini orang banyak lagi kumpul wiritan. Tuhan kamu semua ini di kantong saya. Yuk dirame, digeruduk orang. Dan saya bisa buktikan. Nih, dia ngantongnya surat Yasin. Tuh. Tuhan kamu alif lam ha kan? Tuh alif lam. Kantong saya Tuhan kamu. Jadi yang kamu sembah cuman nama. Kamu nggak kenal yang dinamain Allah. Yang dinamain Allah itu yang bagaimana sih? Kamu nggak pernah mikir. Yang penting udah kenal namanya cukup lah. Kata siapa cukup? Yang ngomong cukup itu siapa? Kamu sendiri apa Allahnya? Allahnya ngomong fa'lam anahu la ilaha illallah. Allah yang ngomong, manusia ketahuilah aku ini Tuhan, gak ada Tuhan selain aku. Itu yang ngomong Allah. Allah gak ngomong, manusia ingatlah, cukup ingatlah, cukup bacalah, cukup pahami, cukup kamu dengarkan. Allah nggak ngomong begitu tuh. Kamu aja yang mutusin, cukuplah kenal Allah namanya aja. Kamu yang nyukupin. Kok kamu jadi yang punya hukum? Asik banget kayaknya. Yang punya hukum Allah. Allah yang perintah kamu kenal, nggak cuman kenal namanya, tapi kenal yang punya nama Allah. Makanya zikir la ilaha illallah itu yang terbaik apa? Yang terbaik afdalu dzikri la ilaha illallah apa fa'lam annahu la ilaha illallah? Kenapa? Bagi orang yang enggak kenal Allah, yang bagus fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia seakan-akan membaca ayat Al-Quran. Orang yang baca ayat Al-Quran walaupun nggak ngerti artinya dikasih pahala. Bisa nih. Kalau afdalu dzikri la ilaha illallah bagi orang yang sudah mikir, yang kenal Allah. Karena zikir kalau nggak ingat yang dizikiri nggak dapat pahala. Jadi kamu harus tahu nih, yang kamu hadapin siapa nih? Oh ahli berkat semua. Ya fa'lam annahu la, ya begitu maksudnya. Urusannya otaknya megono semua nih.
Ya udah, ayo baca aja. Apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah la. Seakan-akan mengulang ayat Al-Qur'an. Gitu loh. Jadi tetap dapat pahala walaupun nggak ngerti maknanya. Tapi kalau bagi yang paham maknanya, yang lebih baik afdhalu dzikri la ilaha illallah. Karena sambil dia menyebutkan memahami maknanya. Lah kalau syahadat kamu kok sampai nggak ngerti maknanya, asal ngucapin 2 kalimat syahadat, kesaksian tentang Allah nggak punya, lah gimana mau disebut sah kesaksiannya? Padahal dikasih akal, dan udah dikasih akal nih, yang mau dipikir itu Allah tampilkan gede banget langit bumi siang yang semua orang bisa menyaksikan. Tinggal dipikir, kok masih nggak mau mikir juga. Memang otaknya otak megono, isinya mending nasi kebuli gitu, masih bagusan dikit. Jadi yang dipikir hanya urusannya Allah. Pusing mikir Allah, pusing mikir Allah. Ini jangan sampai kita menjadi bagian dari kelompoknya orang-orang yang tidak pengen kenal Allah. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang beragamanya hanya untung-untungan. Jangan sampai kita jadi bagian orang yang beragamanya ikut-ikutan. Andai kamu Allah jadikan kamu itu enggak Islam, maka kamu pasti enggak akan kenal kepada agama Islam, enggak kenal Allah. Sedangkan Allah perintah kita semua manusia untuk mengingat sumpah jabatan yang pernah kita disumpah dulu di alam arwah. Cuman kalau dulu nggak pakai akal, kalau sekarang diperintah kenalnya pakai akal. Tinggal bagaimana cara menggunakan akalnya dengan benar, dengan baik. Ya. Kamu ngurusin yang lain aja nanya. Anak kamu mau sekolah nih, kamu cari sekolahnya, nanya, Pak sekolahnya bagus nggak di sana? Bagus, buktinya apa? Tuh anak-anaknya pada masuk menang juara ini, pada punya prestasi, anak-anaknya sekolahnya bagus. Nah, kamu nanya dulu baru kamu masuk. Kamu cari dokter, nanya dulu. Kamu mau naik pesawat nih, nanya dulu. Pesawat yang bagus mana ya? Yang ini apa yang ini? Oh yang ini aja. Kenapa? Nggak pernah tabrakan. Kalau ini langganan. Kamu nanya dulu kan? Nggak terasa. Oh pesawat masuk bayar kan? Enggak. Nanya dulu. Nah ini kamu beragama kok nggak pernah nanya, kan repot. Jadi orang Kristen nggak pernah nanya, jadi Buddha nggak nanya, jadi Hindu nggak nanya, jadi Islam juga nggak nanya. Lah bedanya apa kamu sama yang lain? Jadi pentingnya nanya agar jadi ilmu pengetahuan. Karena pintunya ilmu itu apa? As-su'al gitu. Pintunya ilmu itu pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kamu nggak akan sampai kepada ilmu. Lah pintunya dikunci, kuncinya dibuang lagi, yang repot lagi, gimana mau ngerti? Mending kuncinya dibuka sekali-kali nanya, masih mending tuh. Ini nanya enggak, peduli enggak, pengen masuk surga, ngomong kenal Allah. Kenal apanya? Kenal paling namanya. Nggak kenal apa yang jadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi besok
kita akan mulai masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Musannif berkata, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayarifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastakhilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ayarifa mithla dzalik fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wajib bagi tiap-tiap orang Islam, bagi para mukallaf untuk mengetahui yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Wajib pula mengetahui yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi Nabi. Maka kita akan masuk bab ini insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-a'dha'i ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina wal ahli wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah al muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna nadha bi kulli suli salat alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.